Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alivers, mari kita puji Tuhan. Kasih-Nya tak pernah berkesudahan, amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang hidup, hanya Yesus. Sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan berdiri, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi kita katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sama-sama angkat tangan kita. Ku kan berdiri, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan berdiri, dengan sorak-sorai memuji. Mari kita puji Dia. Pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan berdiri, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi
Hanya Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Mari sama-sama katakan lagu ini dari awal. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Hanya Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Hanya Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Mari sama-sama kita katakan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Oh, hanya Kau Tuhan, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban,
Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkaulah sumber kekuatan, hanya Engkaulah sumber kekuatanku Tuhan Yesus. Oh terima kasih. Sekiara lama ya lama ya lama, sekiara lama ya lama, sekiara lama ya lama. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan kami Tuhan, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Shalom saudara-saudara dari Youth Alive GBI Surabaya Malang. Puji Tuhan kita bisa ketemu kembali di dalam ibadah ini. Dan izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema mempersiapkan masa depan. Saudara-saudara sebagai generasi muda tentunya saudara menginginkan masa depan yang baik. Masa depan yang penuh dengan pengharapan seperti kata Alkitab. Masa depan di mana kita bisa menikmati semua janji Tuhan. Dan saya percaya itu adalah sesuatu yang harus kita persiapkan sejak muda. Saudara bertanggung jawab untuk masa depan kita. Kenapa? Karena sekalipun Tuhan berjanji memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan, tetapi ketika kita malas mempersiapkannya, kita tidak mempersiapkannya, maka itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan menginginkan kita kerjasama dengan Dia untuk kita bisa mempersiapkan hari depan kita, masa depan kita di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita melihat di dalam Mazmur pasal 127 ayat yang keempat. Mazmur 127 ayat yang keempat dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara-saudara, generasi muda, anak-anak muda seperti saudara adalah seperti anak panah di tangan pahlawan. Artinya apa? Seperti sebuah senjata yang dipakai oleh pahlawan-pahlawan untuk memenangkan pertempuran, untuk memenangkan dan mengalahkan musuh.
Anak panah itu gunanya untuk membunuh musuh, mengalahkan musuh. Demikianlah kita juga, Tuhan akan pakai kita, Tuhan akan pakai saudara untuk memenangkan setiap peperangan di dalam kehidupan kita. Menjadi alat di tangannya yang luar biasa. Nah, yang menarik saudara-saudara dari ayat ini adalah bahwa kita sebagai generasi muda diibaratkan seperti anak-anak panah. Nah, saya dapatkan dari beberapa informasi, anak panah itu banyak macamnya, saudara-saudara ya. Jadi ada anak panah yang dibuat dari kayu, ada anak panah juga yang dibuat dari fiberglass, dari aluminium, dan dari karbon. Tetapi ternyata menurut informasi yang saya dapat, bahan yang terbaik, anak panah yang terbaik itu dibuat dari komposit, yaitu campuran aluminium dengan karbon. Aluminium dibungkus karbon. Itulah salah satu jenis anak panah yang terbaik. Nah, kenapa ini dikatakan yang terbaik? Kenapa yang dari bahan komposit itu menjadi bahan yang terbaik? Karena itu ditentukan oleh tingkat kelurusannya. Komposit aluminium yang dilapisi karbon memiliki tingkat kelurusan yang sangat tinggi. Dan tingkat kelurusan ini menentukan tingkat keakuratan dari anak panah tersebut. Sekalipun mungkin si pahlawan yang memakai anak panah itu menembakkan dengan tepat ke sasaran. Tapi kalau anak panahnya tidak lurus, bengkok, karena bahannya tidak baik, karena bukan dari bahan yang bermutu, maka sekalipun sasarannya dituju dengan tepat, tapi dia bisa meleset. Bukan karena kesalahan dari pahlawan, tapi karena kelemahan dari anak-anak panah itu. Anak panah yang terbaik adalah anak panah yang sangat lurus. Kelurusannya menentukan tingkat keakuratannya. Dan selanjutnya kualitas itu juga menentukan keawetannya. Sehingga dia bisa disimpan untuk pertandingan atau pertempuran di lain hari. Saudara-saudara, ternyata anak panah yang terbaik itu dibuat sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa, dari bahan-bahan yang memang diambil bahan yang terbaik. Dan itu menentukan tingkat kelurusannya dan tingkat kualitasnya. Tingkat kelurusan menentukan tingkat keakuratan. Kualitasnya menentukan tingkat keawetannya. Saudara-saudara sebagai generasi muda, juga saudara dikatakan seperti anak panah. Artinya saudara bukan anak panah biasa seharusnya. Bukan anak panah yang melengkung. Bukan anak panah yang bengkok. Sehingga ketika dilepaskan sekalipun oleh seorang ahli panah, tapi ternyata meleset juga. Tidak sampai ke sasaran. Kenapa? Karena anak panahnya bengkok. Tidak lurus. Itu sebabnya saudaraku, ketika kita dinyatakan sebagai anak panah di tangan pahlawan, berarti anak panah ini harus dipersiapkan dengan baik. Demikian juga saudara, sebagai generasi muda, saudara harus mempersiapkan hidup saudara dengan baik. Saya mau membawa saudara menemukan 3 hal di dalam kehidupan. Ya, ada persiapan yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menemukan 3 hal ini. Supaya kita menjadi anak panah yang lurus, sehingga akurat, dan ketika ada di tangan pahlawan, dilepaskan akan menuju kepada sasaran, dan tepat kepada sasaran. 3 hal yang harus kita temukan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah temukan identitas dirimu. Saudara, sebagai generasi muda, banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, dan kita mulai ingin menemukan siapa kita sebetulnya. Identitas kita, pencaharian identitas dimulai justru di masa muda. Banyak anak-anak muda ingin tahu identitasnya apa. Saudaraku, sehingga mereka cari kelompok-kelompok, mereka cari teman-teman, mereka cari komunitas-komunitas untuk bisa menemukan identitasnya. Tapi mari temukan identitas dirimu. Yang pertama identitas kita adalah
Kita adalah bangsa yang terpilih. 1 Petrus pasal 2 ayat yang 9 berkata, kita adalah bangsa yang terpilih. Identitas saudara adalah saudara dipilih oleh Tuhan. Saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Itulah identitas dirimu. Supaya apa? Supaya engkau menjadi imamat yang rajani. Imam tapi juga raja. Imam itu adalah orang yang memimpin ibadah kepada Tuhan, dan raja adalah seorang yang dipercaya untuk mendapatkan berkat dan membagikannya kepada rakyatnya. Saudara dipilih Tuhan, saudara punya identitas sebagai seorang imam dan seorang raja. Saudara juga identitasnya adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Identitas kita adalah bangsa yang kudus. Kita adalah bangsa yang benar, dibenarkan oleh Tuhan, dan dikuduskan oleh Tuhan. Itulah identitas kita, saudaraku. Kita tidak perlu mencari identitas yang lain, seperti menonjolkan diri dengan pakaian, dengan cara dandan yang urakan, sehingga bisa menarik perhatian. Ada anak-anak muda yang mencari identitasnya dan menemukan bahwa mereka ternyata penyuka sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Bukan itu, Tuhan sudah memberikan identitas dalam diri kita, bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Bahwa saudara adalah imamat yang rajani, saudara adalah imam dan raja. Tuhan sedang mempersiapkan saudara menjadi imam di hadapan Tuhan. Dan juga jadi raja. Dan saudara dipersiapkan menjadi umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara adalah orang-orang yang dikuduskan, ditebus, dikuduskan, dan dibenarkan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Itulah identitas kita. Carilah identitas di dalam Kristus Yesus, saudaraku. Dan identitas kita yang kedua adalah di dalam Yesaya 43 yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada umat Israel, kepada Yakub dan Israel. Dan ini juga perkataan Tuhan buat kita. Kita adalah bangsa Israel secara rohani. Saudara-saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga. Tidak peduli dengan masa lalumu. Tidak peduli dengan kondisi keluarga di mana engkau dilahirkan. Mungkin kau lahir dari keluarga yang miskin, dari keluarga yang berantakan, dari keluarga yang pecah, orang tuamu bercerai, orang lain menganggap bahwa engkau adalah anak yang tidak berharga, tetapi dengar firman Tuhan, identitas dirimu adalah engkau orang yang berharga di mata Tuhan. Banyak orang mencari nilai di hadapan manusia, dan mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik, penampilan yang terbaik. Tapi firman Tuhan berkata, kita ini berharga di mata Tuhan. Carilah identitas kita di hadapan Tuhan. Dan kita menemukan bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan menghargai kita, kenapa kita tidak menghargai diri kita sendiri? Kenapa kita seringkali menjual murah hidup kita kepada dosa, kepada keinginan-keinginan yang menentang Tuhan, kepada keinginan-keinginan buruk di masa lalu? Saudara-saudara, mari kita juga hargai diri kita. Sama seperti Tuhan menghargai kita. Tuhan mengasihi kita karena kita berharga di matanya dan mulia. Demikian juga kita menghargai diri kita sendiri. Dan kita ini mengasihi diri kita sendiri. Jangan terus-menerus menyalahkan dirimu. Mungkin engkau pernah melakukan kesalahan di masa-masa yang lalu. Mungkin engkau pernah melakukan satu hal yang buruk di masa yang lalu. Bertobatlah, minta ampun sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan Roh Kudus menuntun engkau, selesaikan itu dengan orang yang bermasalah dengan engkau. Tapi jangan terus tinggal di dalam keadaan seperti itu. Jangan terus menyalahkan dirimu sendiri. Jangan terus tinggal di dalam sebuah tekanan. Tuhan tidak menentukan engkau untuk hidup seperti itu. Tuhan memerdekakan engkau. Tuhan mengampuni engkau. Tuhan menerima engkau apa adanya. Tapi Tuhan juga ingin engkau bangkit. Dan engkau meraih semua potensi di dalam kehidupanmu.
untuk kemuliaan namanya. Kenapa? Karena engkau tetap berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Mungkin kita merasa bahwa kita dari keluarga yang tidak ada apa-apanya. Orang tua kita bercerai, keluarga kita keluarga yang miskin, kita tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Jangan terlalu pedulikan hal itu, saudaraku. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Orang yang lahir dalam keadaan miskin tidak salah. Tapi orang yang mati juga dalam keadaan miskin, itu berarti dia tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Pandanglah masa depanmu, jangan pandang masa yang lalu. Karena firman Tuhan juga berkata, aku melihat ke depan, bukan lagi melihat masa lalu. Masa lalu yang tidak baik, itu tidak menentukan. Yang menentukan dalam hidup kita adalah kasih Tuhan yang membuat kita berharga dan mulia di hadapannya. Temukan identitas dirimu. Bahwa engkau orang yang dikasihi Tuhan. Bahwa engkau orang yang berharga di mata Tuhan. Dan engkau dipilih untuk menjadi imam yang rajani. Dan engkau dipersiapkan untuk menjadi bangsa yang kudus. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang harus kita temukan dalam hidup kita? Temukan panggilan hidup kita. Temukan panggilan hidup kita. Karena Alkitab berkata, yang pertama adalah Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang pertama ini adalah panggilan buat kita semua secara umum. Secara umum kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itulah panggilan hidup kita, saudaraku. Panggilan hidup kita bukan jadi seorang yang sukses, yang terkenal, punya banyak harta, punya banyak uang. Tetapi panggilan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga orang lain bisa melihat Kristus dalam hidup kita dan mereka boleh diselamatkan. Kita bisa memancarkan karakter-karakter yang baik, karakter yang benar, buah roh yang menunjukkan karakter Kristus. Kita adalah wakilnya Kristus di muka bumi ini. Saudara dan saya jadi orang Kristen, bukan hanya sekedar untuk beribadah, bukan hanya sekedar untuk melakukan aktivitas di gereja, tapi jauh lebih dari itu, setiap hari engkau harus semakin serupa dengan Kristus. Karaktermu diubahkan, karaktermu dibentuk, kau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupanmu. Nah, itu panggilan umum kita, saudaraku. Semua, termasuk kami, hamba-hamba Tuhan, juga sama. Panggilan hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Tapi, ada juga panggilan khusus dalam hidupmu. Waktu saya masih SMP, SMA, keinginan saya adalah untuk menjadi seorang yang profesional di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya saya mengambil sebuah jurusan teknik di dalam masa belajar saya di universitas. Saya ambil sebuah perguruan tinggi, saya ambil sebuah jurusan teknik, dan itu teknik elektro. Itu adalah bidang yang saya sangat sukai. Rasanya tidak ada pilihan lain. Saya tegaskan kepada orang tua saya ingin masuk teknik elektro. Orang tua saya setuju dan saya akhirnya berkuliah di elektro itu. Dan saya lulus, saudaraku. Sebagai seorang sarjana teknik elektro, saya lulus. Saya bekerja, saya coba cari pengalaman bekerja di dalam masa setelah saya lulus. Saya pernah jadi seorang guru. Saya bekerja di sebuah perusahaan elektronik, bahkan akhirnya saya bekerja di sebuah perusahaan elektronik tingkat internasional. Saya bersyukur bahwa saya punya kesempatan untuk sana. Ya, saya berhubungan dengan banyak orang asing. Tetapi satu kali, saudaraku, di tahun 2099 akhir tepatnya ya, tahun 1999 akhir, Desember, tiba-tiba ada kegelisahan di dalam hati saya. Saya pikir kenapa ya, saya kok nggak damai sejahtera seperti ini. Ada sebuah kegelisahan. Apakah saya melakukan kesalahan? Apakah saya melakukan dosa di hadapan Tuhan? Saya coba evaluasi diri saya sendiri. Kemudian saya minta ampun Tuhan, kalau ada dosa yang tidak saya sadari, ampuni saya.
Saya coba bereskan di hadapan Tuhan. Tapi entah kegelisahan itu masih ada, saudaraku, dalam hati saya. Sampai satu hari Minggu, saya tiba-tiba ingin ibadah di salah satu cabang GBI Sukawarna di kota Bandung ini. Saya ibadah di sana, saudaraku. Saya pikir ini mungkin tuntunan Tuhan. Jadi saya perhatikan pujiannya, penyembahannya, khotbahnya. Tuhan mau bicara apa? Tapi sampai selesai ibadah itu, sampai ada pengumuman, ya, saya tidak menemukan apa-apa di mana rasanya Tuhan tidak bicara melalui pujian, melalui penyembahan. Tuhan juga tidak bicara apa-apa di dalam khotbah itu. Ya, khotbahnya bagus, tapi tidak ada sesuatu yang menjawab kegelisahan hati saya. Nah, ketika doa penutup dan kemudian doa berkat, ketika selesai ibadah itu, saudara-saudaraku, tiba-tiba saya melihat sebuah brosur di kursi barisan depan dari kursi yang saya duduki. Saya pikir ini brosur apa ya, ditinggalkan oleh jemaat yang lain. Karena saya sendiri tidak mendapatkan brosur itu di awal ibadah. Jadi ada orang yang dapatkan ditinggalkan di situ, saya ambil. Dan ketika saya melihat halaman depan dari brosur itu, ternyata itu adalah brosur sekolah pelayanan misi Betani waktu itu. Saya pikir, ternyata ini brosur sekolah pelayanan misi. Ketika saya baca itu, saudara, tiba-tiba kegelisahan dalam hati saya hilang. Saya rasanya mengalami damai sejahtera lagi. Dan terus terang saya kaget, waduh, apa saya harus masuk sekolah ini berarti? Saya langsung berpikir bahwa Tuhan panggil saya sebagai seorang pelayan Tuhan sepenuh waktu. Aduh, saya pikir, Tuhan, saya kan ingin jadi seorang profesional. Saya tidak ingin jadi seorang pendeta, jadi seorang hamba Tuhan. Saya ingin jadi seorang profesional yang juga melayani Tuhan. Saya bekerja dan saya melayani Tuhan, tapi saya tidak full time. Tapi ternyata, saudaraku, melalui kejadian yang sederhana itu, saya mengerti bahwa panggilan hidup saya adalah saya harus melayani Tuhan secara penuh waktu. Dan akhirnya Tuhan tuntun saya sampai hari ini, saya melayani Tuhan di GBI Sukawarna ini sepenuh waktu. Saudaraku, dan saya percaya bahwa itulah panggilan hidup saya. Dan saya tidak menyesalinya sampai hari ini. Karena saya tahu, saya pernah bergumul itu dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku yang memanggil engkau, aku yang akan pelihara engkau. Saudaraku, temukan panggilan hidup kita. Saya bersaksi seperti ini bukan berarti saudara semua akan jadi hamba Tuhan, tidak. Mungkin saudara dipanggil Tuhan sebagai profesional seperti yang saya inginkan dulu. Atau saudara akan jadi pengusaha, atau saudara jadi artis, atau saudara jadi apapun. Temukan panggilan hidup itu bukan kita yang menginginkannya, tapi kita menemukan panggilan hidup yang Tuhan berikan. Bagaimana caranya? Ulangan 4 ayat 29 berkata, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu, dan menemukannya asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini adalah perkataan Tuhan melalui Musa kepada orang Israel. Mereka akan mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Asal mereka mencari dan menanyakan Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Bagaimana saudara bisa menemukan panggilan hidup dalam hidupmu? Cari Tuhan dengan segenap hatimu. Cari Tuhan dengan segenap jiwamu. Saudara, ketika saya dapatkan panggilan itu, saya terus bertanya kepada Tuhan. Saya terus cari Tuhan, apa maksudnya Tuhan? Apa maksudnya kegelisahan ini? Dan akhirnya ketika saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan menjawab, Tuhan menuntun dengan cara yang sederhana. Saudaraku, carilah Tuhan dari sejak masa mudamu. Tanyakan kepada Dia dengan segenap hatimu, apa panggilan hidupku Tuhan? Tuhan panggil hidup saya sebagai apa? Ya, saudaraku, mungkin kita mengalami proses di dalam masa muda kita. Ada bakat, ada talenta, ada keinginan, ada minat. Itu bisa mengarahkan kita kepada panggilan Tuhan. Tapi yang utama adalah carilah Tuhan
temukan dia di dalam kehidupanmu. Tanyakan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Maka Roh Kudus akan menuntun engkau menemukan panggilan hidupmu. Dan engkau akan hidup dalam panggilan Tuhan. Dan engkau akan maksimal di dalam panggilan hidupmu. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika engkau melakukan hal ini, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita hidup untuk Tuhan Yesus. Kita hidup untuk juru selamat kita. Kita tidak hidup untuk menyenangkan manusia. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan dan menyelamatkan manusia untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, carilah Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu di dalam kehidupanmu segenap hatimu. Kalau engkau sekarang masih sekolah, lakukanlah sekolahmu dengan segenap hatimu. Kalau engkau masih kuliah, lakukanlah belajarmu di tempat di mana engkau sudah ditetapkan Tuhan dengan segenap hati. Ya, lakukanlah yang terbaik, persiapkan hidupmu. Jangan malas belajar, jangan malas untuk melakukan tugas-tugas, lakukan setiap tugas dengan baik, persiapkan setiap ujianmu dengan baik. Engkau mulai mengembangkan diri dengan mengikuti organisasi-organisasi yang baik. Engkau mulai mengembangkan diri dengan hal-hal yang bisa engkau lakukan. Kau bisa ambil, kau bisa belajar dari banyak hal sebagai hari-hari ini disediakan oleh teknologi-teknologi melalui internet, kursus-kursus, saudara bisa ambil. Siapkan dirimu, saudaraku, sungguh-sungguh, dan engkau juga cari Tuhan, maka Tuhan akan arahkan engkau satu kali, kau akan menemukan panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Yang ketiga, apa yang harus kita temukan? Yang ketiga adalah temukan pasangan hidupmu yang Tuhan sediakan, yang tepat bagimu. Wah, mungkin ada yang berkata, waduh, ini pasangan hidup nih. Ya, apa hubungannya dengan masa depan? Saudara, sangat berhubungan, sangat mempengaruhi. Ketika saudara dan saya tidak menemukan pasangan hidup yang tepat, maka itu bisa menghancurkan masa depan kita. Ya, Alkitab menyediakan sebuah contoh, Simpson akhirnya hancur karena dia tidak menemukan pasangan hidupnya yang tepat. Dia menemukan wanita yang hanya jadi untuk menikmati kepuasan nafsunya saja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia meninggalkan kenabiannya karena bujukan dari wanita-wanita yang dia sukai. Tapi ketika kita menemukan pasangan hidup yang tepat, kita akan mempersiapkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saya berkata seperti ini bukan berarti saudara sekarang langsung cari pacar. Bukan, saudara ya. Temukan dan cari pacarmu di masa yang tepat. Tetapi mari kita lihat bagaimana nanti akhirnya kita bisa menemukan pasangan yang tepat. Kembali kepada penciptaan manusia di dalam Kejadian 2 ayat 18. Alkitab berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan sudah menetapkan bahwa Adam itu akan menemukan pada pasangan yang sepadan dengan dia. Artinya saudaraku, kalau nanti saudara akan memilih pasangan hidup, pilihlah yang sepadan dengan kita. Sepadan ini artinya bukan hanya seiman. Ya, seiman sudah pasti jelas harus. Jangan cari orang yang tidak seiman, saudaraku. Ya, Pak, ini ada yang dari agama lain, orangnya baik, orangnya sungguh-sungguh, saya juga suka. Bagaimana dengan hal itu, saudaraku? Jangan langsung diiyakan, jangan langsung disetujui. Biarkan Tuhan memproses dia. Sampai dia percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat, lahir baru, dan kemudian melayani sama seperti kita. Carilah pasangan yang sepadan. Yang sepadan itu artinya seimbang. Kalau kita iman kepada Kristus, berarti pasangan kita juga harusnya imannya kepada Kristus. Kalau kita bukan lagi jemaat biasa, kita pelayan Tuhan, biarlah pasangan kita juga pelayan Tuhan. Kalau iman kita sudah mulai bertumbuh, biarlah kita tidak mencari pasangan hidup yang baru, lahir baru, biar imannya juga bertumbuh. Kalau ada yang seperti kasus yang tadi,
Biarkan sampai imannya bertumbuh. Dia percaya Yesus bukan karena suka dengan kita, tapi biar dia menemukan Yesus secara pribadi. Dan setelah itu, kalau memang itu pasangan yang tepat yang Tuhan sediakan, kita bisa membangun hubungan yang benar dengan orang seperti ini. Nah, saudaraku, temukan pasangan hidupmu dengan baik. Lalu ayat 21-nya berkata, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Saudara lihat, dari beberapa ayat ini, dan ayat-ayat sebelumnya, saya tidak sempat membacakan semua, pelajari kembali tentang penciptaan Adam dan Hawa. Maka Tuhan mempersiapkan Adam menjadi seorang yang dewasa. Ya, seorang yang bertanggung jawab. Tuhan berikan pekerjaan untuk mengelola Taman Eden itu. Pekerjaan mengelola taman itu adalah sebuah tanggung jawab untuk orang dewasa, bukan untuk anak-anak. Demikian juga Tuhan membuat Hawa sebagai bagian dari Adam, diambil dari tulang rusuknya, dipersiapkan dengan baik. Ketika sudah selesai, sudah jadi, sudah sempurna, baru Tuhan bawa kepada Adam. Artinya, baik Adam maupun Hawa adalah pribadi yang sudah dewasa. Jadi saudara-saudara, temukan pasangan hidupmu yang dewasa. Bukan hanya dewasa secara fisik saja, secara jasmani. Tapi dewasa juga secara jiwa. Karakter-karakternya adalah karakter-karakter yang menentukan kedewasaan. Dan terlebih dari itu juga, dewasa di dalam rohaninya. Ya, saudara yang wanita, temukan pria-pria yang nanti akan memimpin engkau sebagai kepala rumah tangga, seorang yang dewasa rohaninya. Jangan cuma lihat penampilannya, jangan cuma lihat harta kekayaannya. Memang setiap orang punya tipe, saudara ya. Tipe saya seperti ini, tipe saya seperti ini. Tapi di atas semuanya itu juga perhatikan jiwanya. Apakah dia seorang yang dewasa? Apakah dia seorang yang bertanggung jawab dalam hal keuangan? Ya. Apakah dia juga bertanggung jawab di dalam soal kekudusan? Dia tidak mudah untuk melakukan dan memuaskan hawa nafsunya ketika pacaran. Dia menghormati kekudusan, dia menghormati kesucian saudara sebagai seorang wanita. Dan dia juga bertanggung jawab di dalam kehidupannya, dilihat kedewasaannya. Demikian juga para pria, jangan cuma cari yang cantik. Ya, tapi carilah juga yang dewasa, yang bisa membantu engkau memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Seorang yang sepadan itu adalah seorang yang bisa membantu kita untuk meraih panggilan Tuhan dalam hidup kita. Temukan seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Seorang yang sudah siap, saudaraku. Dan itu bisa mulai melihat satu dengan yang lain. Memang sekarang zamannya bukan zaman seperti Ishak, di mana Ribkah dibawa dan langsung dipertemukan menikah. Atau zaman seperti Siti Nurbaya. Sekarang ini ada masa perkenalan yang disebut orang pacaran. Ya, di gereja mungkin ada aturan kalau bisa pacaran minimal setahun. Tujuannya apa? Dengan pacaran yang berkualitas, perkenalan yang berkualitas, dua-duanya saling mengenal. Cocok atau tidak? Ya bagaimana karakternya? Walaupun nanti sebetulnya saudara lihat bahwa masuk dalam pernikahan bukan soal cocok, tapi soal kesatuan. Tapi dari awal mulai lihatlah karakternya. Jangan cuman karena dia punya good looking, tapi karakternya tidak baik, kita tetap memilih dia. Kenapa saudaraku? Karena nanti usia itu tidak akan membohongi. Semakin tua, yang sekarang bagus, nanti lama-lama ya keriput muncul juga. Ya uban muncul. Yang dulunya gagah, ya lama-lama juga semakin lama semakin melemah. Ya karena usia. Nanti kalau sudah sampai usia di atas 50, di atas 60 tahun, kecantikan juga sudah mulai hilang, ketampanan juga sudah mulai hilang, kegagahan sudah mulai hilang. Alkitab juga berkata bahwa kecantikan justru sia-sia, artinya bisa hilang. Tetapi kedewasaan karakter rohani itu justru akan semakin baik, semakin dewasa dari hari ke hari. Dan itulah yang menentukan kebahagiaan di dalam masa-masa pernikahanmu. Ya saudaraku, jangan mudah untuk
kita menentukan dengan sembarangan hanya karena melihat saja. Tapi bawa dalam doa, dengar nasihat orang tuamu, dengar nasihat pembina rohanimu, lalu kemudian lihatlah dia di dalam segala keterbukaan supaya kita bisa mengerti. Karena pada akhirnya ayat 24 dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Alkitab berkata bahwa pernikahan itu tujuannya adalah bersatu. Seorang laki-laki akan bersatu dengan istrinya. Dan bersatu itu artinya tidak lagi terpisahkan. Itu sebabnya Tuhan tidak menghendaki dan sangat membenci perceraian. Ingat dengan baik bahwa masa depanmu juga itu ditentukan oleh pasangan hidupmu. Bagaimana engkau memilih dia. Lalu bagaimana kita berserah di hadapan Tuhan. Dan bagaimana nanti kita masuk dalam pernikahan. Itu adalah sangat menentukan masa depan kita. Ingat dengan baik bahwa pernikahan bukan cuma romantis-romantis, indah-indahnya saja. Ya, banyak drama-drama atau sinetron-sinetron yang hanya memperlihatkan bahwa semuanya itu adalah kebahagiaan secara duniawi. Bahagia, indah. Atau seperti dongeng anak-anak kecil. Maka pergilah sang pangeran dan permaisurinya dengan hidup sepanjang hidupnya di dalam keadaan yang bahagia. Itu cuma dongeng, saudaraku. Yang terjadi, fakta yang terjadi dalam kehidupan adalah kita bersatu. Dan bersatu itu butuh gesekan satu dengan yang lain, supaya bisa klop, supaya bisa menjadi satu. Artinya apa? Ada banyak hal, ada banyak masalah yang akan kita hadapi. Kalau kita tidak dewasa, kalau pasangan kita tidak dewasa, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi. Kita tidak akan bisa sampai kepada akhirnya. Itu sebabnya temukan pasangan hidupmu yang tepat, supaya engkau bisa menata kehidupan masa depanmu dan mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, temukan identitas dirimu. Yang kedua, temukan panggilan hidupmu. Dan yang ketiga, temukan pasangan hidupmu. Dan percayalah Tuhan akan menuntun engkau untuk mendapatkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena janji-Mu akan memberikan kami masa depan yang baik. Dan kami mau bersama-sama dengan Tuhan mempersiapkan semuanya sampai kami bisa melihat janji Tuhan digenapi. Kami boleh menemukan identitas kami boleh menemukan panggilan hidup kami, bahkan kami boleh menemukan pasangan hidup kami yang sudah Tuhan siapkan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkati anak-anak mudamu Tuhan, generasi mudamu, sehingga sungguh-sungguh mereka menjadi anak-anak panah yang berkualitas, yang tingkat kelurusannya tinggi untuk menentukan keakuratan. Demikian juga hidup mereka lurus di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan, dan itu menentukan keakuratan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati studi, berkati pekerjaan, berkati apapun yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin.